Shalom, puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada hari ini. Jumpa kembali dalam pengajaran online malam hari ini. Kita akan masuk lebih dalam. Untuk itu mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan waktu Tuhan beri, sehingga kami kembali boleh belajar firman-Mu. Kami buka hati kami, telinga kami, supaya pengajaran firman boleh masuk, dimengerti, dipahami, bahkan terlebih kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bukan hanya pendengar, tapi kami menjadi pelaku. Dan kami percaya saat kami melakukan firman-Mu, hidup kami diubahkan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa dimanapun pengajaran ini boleh disaksikan, Tuhan melawat, Tuhan hadir, Tuhan menjamah pribadi lepas pribadi, sehingga kuasa firman boleh terjadi dalam kehidupan setiap para pendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, amin. Malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajaran kita. Minggu lalu saya sudah sampaikan ada 3 pintu gerbang surga di bumi, yaitu gerbang doa, gerbang ucapan syukur, dan gerbang hidup penuh iman dan roh. Malam hari ini kita masuk lebih dalam tentang poin yang pertama, gerbang doa. Saudara, saya ingin sampaikan poin ini karena poin doa ini atau tema doa ini atau pengajaran doa ini sangat penting. Ya, terbukti Yesus sendiri mengajarkan hal doa ini dalam pasal yang ke-6, Bapak Ibu nanti bisa lihat, secara khusus kepada murid-murid. Yesus katakan kepada murid-murid, jika engkau berdoa, berdoalah demikian. Ya, berarti ini satu hal yang penting yang perlu saudara dan saya ketahui. Saudara dan saya harus praktek lakukan dalam kehidupan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Hal berdoa mungkin bagi banyak orang, oh saya berdoa. Setiap hari saya berdoa. Sebagai orang Kristen, ya pasti tentunya berdoa. Saudara, kalau saudara sudah berdoa itu adalah hal yang baik. Dan itu memang harus saudara dan saya kerjakan dalam kehidupan iman percaya kita, dalam kehidupan Kristiani kita. Tetapi perlu kita sadari atau perlu kita dalami lebih lagi bahwa doa dalam kehidupan orang percaya bukan sekedar ya memang harus berdoa. Tapi doa itu adalah sesuatu yang powerful, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat Bapak Ibu Saudara. Jadi perlu disadari kenapa kita harus berdoa, karena di dalam doa ini ada satu kuasa yang luar biasa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita semua. Bukan saja mendatangkan surga di bumi, tapi ada sesuatu yang saya ingin Bapak Ibu Saudara yang malam hari mendengar, bahwa doa-doa saudara itu powerful. Jangan pernah meremehkan doa yang saudara naikkan. Dan jangan pernah berdoa dengan cara yang biasa atau biasa-biasa saja. Ya. Matius pasal yang ke-5, saya temukan ada sesuatu yang luar biasa ketika saudara dan saya berdoa. Matius 5 ayat 44 berkata begini. Yesus berkata, tetapi aku, kata Yesus, berkata kepadamu. Saya percaya tidak ditulis nama, tapi dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu. Hal yang sama saya percaya hari ini juga Yesus berkata kepada saudara dan saya. Dikatakan kasihilah musuhmu
dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46 perhatikan, ayat 45 perhatikan. Di ayat 44 Yesus mengajar, kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka. Jadi berdoa bukan hanya sekedar bagi orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang menyayangi kita, orang-orang yang memperhatikan kita. Tapi Yesus mengajar kepada kita bahwa kita juga harus berdoa terhadap musuh-musuh kita, atau terhadap orang-orang yang menganiaya kita, atau orang-orang yang tidak suka dengan kita, atau orang-orang yang tidak setuju dengan kita. Yesus katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Dan yang lebih lagi dikatakan ayat yang 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Dengan doa, maka identitas kita akan terlihat. Identitas saudara dan saya sebagai anak-anak Bapa akan nampak, akan kelihatan. Dan bukan saja identitas, dikatakan yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kalimat ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan doa saudara itu yang menyebabkan Allah menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ternyata lewat doa-doa yang kita panjatkan, yang kita naikkan, saudara dan saya menjadi satu sosok pribadi yang dapat menyebabkan Allah. Luar biasa. Ya, dengar baik-baik. Makanya tadi dari awal saya katakan, jangan anggap remeh doa saudara. Jangan menjadi kebiasaan kalau saudara berdoa, biasa berdoa. Malam ini, ayat ini membuka mata hati pikiran kita bahwa ternyata saudara dan saya adalah pribadi yang dapat menyebabkan Allah. Atau dengan kata lain, ternyata saudara dan saya adalah salah satu decision maker, kasarannya seperti itu ya. Salah satu yang menyebabkan Allah menerbitkan matahari dan menurunkan hujan. Dan ayat ini ya dan amin. Kalau saudara ingat kisah Elia, maka dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa. Manusia biasa. Tapi ketika Elia yang manusia biasa ini sungguh-sungguh berdoa, maka hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan ketika dia berdoa, hujan turun. Saudara, makanya malam ini saya perlu sampaikan kepada kita semua bahwa pentingnya hal doa dalam kehidupan orang percaya. Sehingga lewat pengajaran malam ini saya berdoa, kualitas doa saudara akan berubah.
nilai doa saudara akan berubah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa saudara dan saya adalah sosok pribadi yang diperhitungkan di mata Tuhan. Saudara dan saya salah satu pribadi yang bisa menyebabkan Allah untuk bergerak, Allah untuk berkarya. Nah, sebab itu saudara, mari kita belajar lebih dalam lagi bagaimana doa yang powerful itu. Bagaimana doa yang menggerakkan hati Allah untuk menerbitkan matahari dan menurunkan hujan. Kalau saudara membaca kisah-kisah di Alkitab, saudara akan temukan bagaimana Yosua sekali waktu dalam menghadapi peperangan, dia berdoa untuk matahari berhenti dan bulan berhenti. Dan sungguh itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu, mari kita lihat bagaimana doa yang powerful itu, doa yang penuh kuasa itu. Yang pertama, Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, hal pertama yang harus ada dalam doa saudara atau pengertian doa yang powerful adalah bicara tentang hubungan anak dan bapa. Doa yang powerful itu adalah doa yang memiliki relation, memiliki satu fellowship, memiliki satu hubungan yang karib, yang intim, yang akrab. Jadi doa itu harus dibangun terus-menerus. Doa itu harus dikerjakan secara kontinu. Bukan sekedar pada saat saudara dan saya sedang membutuhkan sesuatu, baru kita berdoa. Bukan saja waktu temporer di mana pas ada waktu kita berdoa. Tapi yang namanya hubungan adalah sesuatu yang dikerjakan secara intensif, secara terus menerus. Dan dalam sebuah hubungan, apalagi hubungan antara anak dan bapa, maka di dalamnya itu harus ada keterbukaan, harus ada kedekatan, harus ada keintiman, layaknya seorang anak kepada bapaknya. Makanya Yesus selalu mengajar dalam pengajaran doa, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Allah menempatkan diri sebagai Bapa bagi kita semua. Artinya jangan ada rasa takut ketika menghampiri Allah. Jangan ada rasa segan ketika menghampiri Allah. Sama halnya seorang anak yang menghampiri papahnya atau bapaknya. Tentu anak ini tidak akan segan-segan. Tentu anak ini tidak akan merasa sungkan atau merasa takut. Dan anak terhadap bapa, saya percaya hubungannya terus menerus. Ada intensitas. Jadi doa yang powerful adalah doa bicara tentang bagaimana hubungan saudara dengan Allah Bapa. Bagaimana keintiman, kedekatan, keakraban kita dengan Allah Bapa.
Doa yang powerful bicara bukan sekedar hubungan saja, tetapi bicara juga tentang tingkatan, intensitas. Seberapa dekat, seberapa sering, seberapa banyak kita berdoa, kita bergaul karib. Itu yang menentukan Bapak Ibu Saudara. Tahun 1954 di Argentina terjadi satu kebangunan rohani yang besar pada saat itu. Dan di tahun itu adalah sesuatu yang dahsyat luar biasa ketika kebangunan rohani bisa dilakukan di sebuah stadion yang terbuka. Orang mungkin berpikir, wah luar biasa. Tapi tahukah saudara bahwa kebangunan rohani yang terjadi di Argentina tahun 1954 itu dimulai dari seorang misionaris yang bernama R. Edward Miller. Awal tahun 1950 dia sedang bertugas di salah satu kota kecil di Argentina. Dan dia melakukan pekerjaannya sebagai misionaris. Segala cara, segala daya dia usahakan supaya ada kebangunan. Tapi bertahun-tahun dia sudah melakukan berbagai cara. Tidak ada hasil. Sampai dia, Edward Miller ini merasa lelah dan capek. Sampai suatu saat ketika dia sedang memutuskan untuk mundur, Bapak Ibu Saudara, dia diingatkan dengan satu hal, yaitu tentang doa. Nah, apa yang kemudian dikerjakan oleh Edward Miller ini? Setelah dia dapat rema dari Tuhan tentang doa, akhirnya dia memulai doa. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia mulai doa sendiri. Sehari dia berdoa sepanjang 8 jam. Dia doa tanpa memberitahu kepada jemaat umat. Dia lakukan secara pribadi terus menerus berbulan-bulan. Sampai kurang lebih 6, 7, 8 bulan. Dia lakukan itu sampai suatu saat Allah Bapa berkata gini, umumkan di gereja, adakan doa. Saudara, ketika dia terima rema itu, dia sempat protes, dia sempat nego dengan Allah Bapa karena dia tahu yang hadir, atau dia sudah berpikir tidak ada yang hadir. Kalaupun ada yang hadir, mungkin hanya wanita-wanita tua. Tapi Tuhan katakan, lanjutkan. Akhirnya dia umumkan. Pada waktu yang ditentukan, dia sudah ada di gereja. Dan betul, Bapak Ibu Saudara, tidak banyak, boleh dibilang tidak ada yang hadir, kecuali 3 ibu tua yang hadir. Dan ibu ini hanya menonton, mendengar, melihat Edward Miller berdoa seorang diri. Dia lakukan, esok hari dia lakukan, bermalam-malam dia lakukan, sampai hari yang kelima. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pada hari yang kelima, saat mereka berdoa, tiba-tiba hadirat Allah turun. Dan Roh Kudus menjamah setiap pribadi yang ada pada saat itu. 3 ibu tua bersama Edward Miller. Lawatan Tuhan terjadi dahsyat. Berjam-jam mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan akhirnya berita ini menyebar kemana-mana. Bukan hanya di kota kecil itu, tapi menyebar ke seluruh pelosok. Sampai akhirnya 1954.
diadakan kebangunan rohani di Argentina. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini menjadi satu motivasi buat kita, bahwa doa-doa yang Bapak Ibu Saudara naikkan tidak akan sia-sia. Pada saat yang tepat, Tuhan akan bekerja. Pada saat waktunya, Kairos, Tuhan akan melawat kita semua. Sebab itu, miliki hubungan yang karib intim. Doa yang punya intensitas yang tinggi dengan Tuhan. Sehingga apa yang saudara harapkan, apa yang saudara doakan, bisa terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kembali ke Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Yesus berkata, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Hal kedua yang harus dimengerti tentang doa. Doa bukan hanya sekedar laporan, doa bukan sekedar kewajiban, tapi doa itu bicara tentang hubungan, bicara tentang intensitas. Yang kedua, doa itu bicara sesuatu yang pasti, sesuatu yang penting, sesuatu yang urgent, sesuatu yang dibutuhkan. Yesus mengatakan jangan bertele-tele. Arti bertele-tele adalah bercakap-cakap yang tidak jelas ujung pangkalnya. Arti bertele-tele adalah perkataan yang melantur. Bertele-tele adalah perkataan yang berlarut-larut, yang kepanjangan. Arti kata bertele-tele adalah ocehan, ya, perkataan yang bukan-bukan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita periksa materi doa kita. Apa yang sedang kita utarakan di hadapan Allah Bapa? Apakah doa kita bertele-tele atau to the point? Ya, saudara mungkin berkata, loh Pak, masa doa to the point? Ya. Kan harus ada pujian, harus ada pengagungan, harus ada Saudara, memang itu perlu. Tapi bagi saya itu adalah sesi di mana kita memuji Tuhan, di mana kita mengagungkan Tuhan, di mana kita meninggikan Tuhan. Sesi penyembahan, tidak masuk dalam sesi doa. Yesus mengajar, kalau kita perhatikan apa yang diajarkan Yesus, Yesus berkata gini, to the point. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, langsung Yesus berkata gini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya gak bertele-tele. Saya percaya bahwa hal makan, minum, pakai sesuatu yang penting bagi tubuh, bagi manusia. Makanya Yesus mengajar sesuatu yang praktis dalam doa. Jangan bertele-tele. Gak perlu mengoceh, gak perlu mengadu sana sini. Utarakan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan, pergumulan saudara dan saya. Elia katakan pada bangsa Israel, kalau aku katakan hujan, maka hujan turun. Aku katakan tidak hujan, maka tidak akan turun hujan. Straight to the point. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berharap kualitas doa kita mulai malam hari ini harus berubah. Kita tidak perlu muter-muter, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mau mengagungkan, menghormati, meninggikan Yesus, itu adalah sesi pujian penyembahan.
Saudara bisa bermazmur, saudara bisa naikkan kidung pujian, saudara bisa naikkan ucapan syukur. Tapi ketika masuk dalam sesi doa atau bagian doa, maka saya memberi saran atau masukan. Doa saudara itu harus straight to the point. Langsung pada inti persoalannya. Pada inti yang dibutuhkan atau sedang kita perlukan. Maka saudara akan melihat bahwa doa saudara menjadi doa yang powerful. Ya, saya akan baca sekali lagi. Matius 6 ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Berapa banyak dari antara saudara percaya sebelum kita minta Tuhan sudah tahu. Bahkan di Yesaya berkata sebelum kita berbicara Tuhan sudah mendengar. Artinya saudara, ketika saudara menaikkan doa, maka naikkan sesuatu yang penting, sesuatu yang urgent, sesuatu yang hal-hal yang utama saja. Karena Allah Bapa kita adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha mendengar. Ya, saya tidak akan perpanjang firman Tuhan, tapi biarlah lewat pengajaran malam hari ini, kualitas doa kita berubah. Kita mengerti bagaimana seharusnya berdoa, yaitu membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Membangun satu intensitas, meningkatkan jam-jam doa, skala doa kita. Dan yang kedua, kita berdoa untuk sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting, sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih meteraikan firman-Mu, biar roh doa Tuhan taruh atas setiap kami yang mendengar, sehingga kehidupan doa kami bangkit, kami memuliakan Engkau, nama Tuhan dipermuliakan, kuasa doa bekerja, kami menerima hasil doa, kami menerima apa yang kami minta dan doakan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, berkat-Mu turun atas setiap kami. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makasih, selamat malam. Sampai jumpa dalam pengajaran minggu depan. Tuhan memberkati.